Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di rumah aja. Adab secara bahasa artinya adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, budi pekerti dan tata susila. Ini berarti adab adalah suatu pengajaran dan pendidikan tingkah laku yang baik. Dalam riwayat Imam Malik radhiyallahu an pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Lantas hadirin, timbul pertanyaan, mengapa para ulama lebih mendahulukan adab sebelum ilmu? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Husain yang pernah berkata, "Wahai anakku, dengan adab kamu akan mampu mempelajari ilmu, dan dengan ilmu amalmu menjadi benar." Selain itu, saya juga mengambil rujukan dari 101 kalam Guru Juhdi yang isinya pesan ibunda Imam Malik, "Wahai Malik, ambillah dari gurumu akhlaknya sebelum ilmunya." Hadirin di rumah aja, dari beberapa hal tersebut sudah jelas menunjukkan betapa pentingnya adab sebelum ilmu. Karena ilmu tanpa adab hanya akan sebuah sekumpulan pengetahuan tanpa adanya kelezatan dan kenikmatan. Betul, Ikhwan wa akhwat fillah yang insya Allah menjadi penghuni syurganya Allah. Berbicara tentang adab bertamu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu tersebut atas dasar untuk mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin di rumah aja yang dirahmati Allah, setiap muslim wajib memuliakan tamunya tanpa membedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan orang itu bertamu. Memuliakan tamu, kita diharuskan untuk memasang wajah yang manis, bertutur kata yang lemah lembut, serta mempersilahkan tamu tersebut duduk di tempat yang baik. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya bukan lagi kewajiban melainkan sedekah. Khalas hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, satu kata saja yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kata saja, yakni sabar. Banyak orang-orang apabila dikatakan sabar, sabar, mereka menolak, mereka mengatakan, nasihatnya hanya sabar. Padahal di balik kata sabar, jika kita melakukan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak hikmah yang dapat kita petik. Sabar juga merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah
derajat kita dan Allah akan meringankan beban kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita selalu bisa mempraktikkan rasa sabar kita ini dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa diiringi dengan rasa syukur kepada nikmat Allah yang telah kita dapatkan dari Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat billah, sebagai makhluk sosial, tentu manusia membutuhkan yang namanya seorang teman. Terkadang kebaikan seorang teman melebihi kebaikan saudara sendiri. Dalam Islam, teman seharusnya diperlakukan dengan baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab dalam berteman. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam risalah yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali terdapat beberapa adab dalam berteman. Pertama, menunjukkan perasaan gembira ketika bertemu. Kedua, mendahului mengucap salam. Ketiga, ramah ketika duduk bersama. Keempat, melepas teman dengan berdiri saat berpamitan. Kelima, menghargai teman dan tidak mendebat saat berbicara. Keenam, membicarakan hal-hal yang baik. Dan yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan dan memanggil teman dengan nama yang disenangi. Ikhwan wa akhwat billah, dalam beradab tentu banyak sekali keutamaannya. Salah satu keutamaan beradab telah disebutkan oleh Yusuf Al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab maka engkau akan mudah memahami ilmu. Oleh karena itu, apabila kita mengamalkan adab berteman, tentu hubungan antar pertemanan kita akan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial di rumah aja, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Akhlak Remaja kepada Orang Tua di Era Milenial, berlandaskan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Allah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sahabat milenial di rumah aja, begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua, karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya kita sebagai anak untuk berbuat baik
jasa keduanya kepada sang anak. Lantas di zaman sekarang adab akhlak budi pekerti para remaja, para pemuda generasi bangsa sudah hampir hilang, rusak terbawa oleh kemajuan zaman. Innalillah. Bahkan akhlak budi pekerti yang baik terhadap orang tua, malahan mereka sebagai anak tidak segan-segan memarahi, mengharotik, bahkan mereka sampai berani memukul. Dan lebih ironis lagi,